Assalamualaikum. Video ini untuk yang tadi tidak mengikuti video call melalui Google Meet dan sudah ibu telepon melalui WA tapi tidak diangkat. Dan untuk mengingatkan kembali yang tadi sudah ikutan Google Meet ya. Jadi konsep pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan, mengenai konsep pecahan dan penjumlahan pecahan. Pecahan itu sendiri adalah sebuah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya ada 4/5. Nah, 4 ini adalah pembilang, 5-nya adalah penyebut. Ya, mohon diingat 4/5, 4-nya pembilang, 5-nya penyebut. Kemudian ada jenis pecahan. Nah, pecahan ini dibagi 3 jenis. Yang pertama ada pecahan sebagai pembagian, yang kedua ada pecahan sebagai perbandingan, dan yang ketiga ada pecahan sebagai bagian. Nah, pecahan sebagai pembagian ini misalnya ada 5 dibagi 7. Jika kita tulis ke pecahan, hasilnya jadi 5/7. Ya, untuk yang kedua ada pecahan sebagai perbandingan. Misalnya ibu mempunyai 10 bola yang berwarna putih dan 10 bola yang berwarna merah. 15 bola yang berwarna merah. Jika kita tulis ke pecahan, hasilnya menjadi 10/15. Paham? Untuk yang selanjutnya ada pecahan sebagai bagian. Ibu memiliki persegi panjang, kemudian ibu bagi perseginya menjadi 4 dan ibu arsir yang duanya ini. Ya, jadi jika kita tulis sebagai pecahan ada 2/4. Lanjut ke penjumlahan pecahan. Nah, cara mengerjakan pecahan ini ada 2 ya. Jika penyebutnya sama, kita bisa langsung jumlahkan saja. Tapi apabila penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu penyebutnya. Bisa menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama ada perkalian menyilang dan metode KPK. Sekarang kita bahas contoh soal yang penyebutnya sama. Contohnya, ibu punya soal 2/4 ditambah 1/4. Kita perhatikan penyebutnya, ini penyebutnya sama ya. Penyebutnya sama ya, 4 dan 4. Nah, jika sama seperti ini, kita tinggal tulis kembali angka 4-nya. Kemudian untuk angka atasnya atau pembilangnya kita tinggal jumlahkan saja. 2 ditambah 1 hasilnya 3. Selanjutnya ada jika penyebutnya berbeda, namun kita akan menyelesaikannya menggunakan metode perkalian menyilang. Nah, berikut contoh soalnya. Ibu punya soal 1/8 ditambah 3/4. Perhatikan penyebutnya beda ya, 8 dan 4. Nah, kita harus samakan dulu penyebutnya. Bagaimana kita samakan penyebutnya? Yang pertama, kita kalikan dulu 8 dikali 4. 8 dikali 4 hasilnya 32. Kemudian pembilangnya baru kita silang. Pembilangnya kita silang ke penyebut yang ini, kemudian yang 3 kita kalikan ke 8. Ya, disilang. 1 dikali 4 hasilnya 4. 3 dikali 8 hasilnya 24. Nah, kalau sudah sama, tinggal kita jumlahkan. Untuk yang penyebutnya karena sudah sama, kita tulis kembali 32. Nah, yang atasnya tinggal kita jumlahkan 4 ditambah 24 hasilnya 28. Dan yang terakhir ada penyebutnya berbeda namun menggunakan metode KPK. Ya. Berikut contoh soalnya ada 5/6 ditambah 1/4. Penyebutnya berbeda, maka kita harus samakan dulu. Nah, untuk menggunakan metode KPK ini kita harus cari dulu kelipatan dari 6 dan 4. Jadi kalau menggunakan metode KPK, yang pertama kita lakukan adalah mencari kelipatan dari 6 dan 4 ya. Di sini kita lihat ada kelipatan 6 dan 4. Kelipatan 6 dan 4 ini 6, misalnya ada angka 6, 12, 18, 24 dan 30. 6 dan 12 ini dari mana ya? Dari misalnya 6 kali 1 6, 6 dikali 2 12, 6 kali 3 18 dan seterusnya. Yang 4 juga sama. Kelipatan 4 adalah 4 kali 1 4, 4 kali 2 8, 4 kali 3 12 dan seterusnya sampai menemukan angka yang sama. Kita lihat deretan angka ini.
angka yang samanya ada angka 12 dan angka 24. Nah, kalau seperti ini kita ambil yang paling terkecil. Berarti angka 12 ya. Nah, angka 12 ini kita tulis di sini. 12. Kemudian untuk hasil dari 10 dan 3 ini dari mana? 10 ini hasilnya dari 12 kita bagi 6. Kemudian kita bagi kalau sudah menemukan hasilnya 12 bagi 6 kan 2 ya hasilnya. Kemudian hasilnya ini kita kalikan ke angka 5. 2 dikali 5 hasilnya 10. Oke. Selanjutnya yang angka 3 dari mana? Sama. Kita bagi dulu 12 dibagi 4. 12 bagi 4. Kemudian jika sudah menemukan hasilnya 12 bagi 4 kan 3. Nah, 3 ini kita kalikan 1, hasilnya 3. Nah, kalau sudah sama begini, tinggal kita jumlahkan. Ya. 12-nya ditulis kembali, sekarang 10 ditambah 3 hasilnya 13. Hasilnya kan 13 per 12 ya. Ini belum cukup sampai ke sini ya. Kita ubah dulu ke pecahan campuran agar hasilnya pembilangnya tidak lebih besar dari penyebut. Jadi kalau pembilangnya lebih besar daripada penyebut, ini harus disederhanakan dulu. Ya, jadi harus diubah dulu ke pecahan campuran. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah kita bagi 13 bagi 12. Kita ambil 1, sekarang 1 dikali 12 hasilnya 12. 1 dikali 12 hasilnya 12. 13, nah 13 dikurangi 12 hasilnya 1. 1 yang atas ini kita tulis di sini. 1 yang bawah kita tulis di atas. Jadi hasil dari 5 per 6 ditambah 1 per 4 hasilnya adalah 1 per 12. Ya, itu menggunakan metode KPK.